Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Marwah S, mahasiswa manajemen Universitas Bangka Belitung dengan NIM 3022411029. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bank dan lembaga keuangan non-bank dengan dosen pengampu Bapak Robert Tua Barasa MM. Di sini saya akan membahas mengenai peran bank dan lembaga keuangan dalam sistem perekonomian Indonesia, mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya, kemudian struktur serta fungsi sistem keuangan, peran bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi, hingga fungsi-fungsi bank umum dalam mendukung pertumbuhan nasional. Materi ini penting untuk kita pahami karena sistem keuangan merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Tanpa sistem keuangan yang baik, kegiatan seperti menabung, investasi, hingga pembangunan ekonomi tidak akan dapat berjalan secara optimal. Nah, ketika kita membahas perekonomian suatu negara, kita tidak bisa lepas dari peran sistem keuangan. Yang mana sistem keuangan inilah yang mengatur bagaimana uang beredar, bagaimana dana dihimpun dan disalurkan, serta bagaimana kegiatan ekonomi seperti investasi, konsumsi, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sistem keuangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terdiri dari berbagai lembaga dan instrumen yang saling terhubung satu sama lain. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian lembaga keuangan dan perannya. Lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan layanan keuangan dan mengelola arus dana dalam perekonomian. Perannya sangat penting karena menjadi perantara antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Misalnya, masyarakat yang memiliki uang lebih dapat menyimpan di bank, sementara pelaku usaha yang membutuhkan modal dapat mengajukan kredit. Dengan demikian, dana yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, apa sih bank itu? Bank adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito. Kemudian, menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Jenis-jenis bank yang ada di Indonesia terdiri dari bank umum, bank sentral, bank perkreditan rakyat, dan bank syariah. Yang pertama adalah bank umum. Bank umum melayani masyarakat luas dengan berbagai produk dan layanan. Contohnya, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, dan Bank Negara Indonesia. Yang kedua adalah Bank Sentral Indonesia. Merupakan Bank Indonesia yang memiliki tugas utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengatur kebijakan moneter. Selanjutnya, ada Bank Perkreditan Rakyat atau lebih disingkat sebagai BPR. BPR lebih berfokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil, sedangkan yang terakhir adalah Bank Syariah, beroperasi berdasarkan prinsip syariah tanpa sistem bunga. Nah, selain bank, terdapat juga lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pasar modal. Nah,
Selanjutnya juga ada perdagangan saham dan obligasi yang ada di Indonesia, difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa sistem keuangan memiliki struktur yang luas dan saling terhubung satu sama lain. Kemudian, terdapat struktur sistem keuangan, yang mana sistem keuangan adalah tatanan yang mengatur seluruh aktivitas jasa keuangan dalam suatu negara. Struktur sistem keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama adalah lembaga keuangan, instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito. Selanjutnya ada pasar keuangan yang terdiri dari pasar uang dan pasar modal. Pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan mekanisme transaksi instrumen keuangan jangka pendek. Biasanya dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya, antara lain seperti deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Pasar uang juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan risiko relatif rendah, sehingga dana dapat dicairkan dengan cepat, namun imbal hasilnya juga terbatas. Kedua adalah pasar modal. Pasar modal adalah tempat transaksi instrumen keuangan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan reksadana. Pasar ini bertujuan untuk memperoleh modal atau melakukan investasi jangka panjang. Risiko pada pasar modal lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang, tetapi potensi keuntungannya juga lebih besar. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur keuangan seperti sistem pembayaran, clearing, dan settlement. Semua komponen ini bekerja secara terintegrasi dalam satu ekosistem. Adapun fungsi dari sistem keuangan ini adalah yang pertama, memfasilitasi pembayaran. Jadi, dengan adanya sistem pembayaran modern, transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan aman. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya. Nah, dana dari penabung disalurkan kepada investor atau pelaku usaha yang membutuhkan modal. Yang ketiga, mengelola risiko. Hal ini dilakukan melalui asuransi, program jaminan sosial, dan instrumen lindung nilai. Yang keempat, menyediakan informasi ekonomi. Suku bunga, nilai tukar, dan harga saham menjadi indikator penting pada kondisi ekonomi. Dan yang terakhir adalah perantara yang efisien dengan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, sistem keuangan akan menjadi tulang punggung pada pertumbuhan ekonomi. Baiklah, selanjutnya adalah peran bank sentral dan kebijakan moneter. Bank sentral mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, ekonomi akan stabil meskipun terdapat tantangan baik dari dalam negeri maupun dari kondisi global. Salah satu hal penting dari bank sentral adalah independensi kelembagaan, yang artinya keputusan moneter bisa diambil tanpa tekanan politik. Semua berfokus pada pertimbangan ekonomi dan kestabilan sistem keuangan. Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan akan lebih efektif dan dipercaya oleh publik. Selain itu, bank sentral juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Caranya, dengan membuat kebijakan yang seimbang, bisa merespon terhadap perubahan ekonomi, dan menjaga stabilitas harga serta nilai tukar. Stabilitas ini sangat penting, karena ketika harga dan nilai tukar terkendali, investasi akan meningkat, konsumsi masyarakat stabil, dan pembangunan nasional bisa berjalan dengan lancar. Strategi utama yang dipakai dikenal dengan
Inflation Targeting Framework atau ITF yang diterapkan sejak tahun 2005. Dengan ITF, target inflasi ditetapkan secara jelas dan diumumkan kepada publik. Transparansi ini membuat kebijakan lebih kredibel dan masyarakat serta pelaku usaha bisa membuat keputusan ekonomi yang lebih tepat. Beberapa instrumen utama yang dipakai dalam kebijakan moneter antara lain, yang pertama, suku bunga acuan. Suku bunga acuan digunakan untuk mengatur biaya pinjaman dan permintaan uang. Penyesuaian dilakukan secara hati-hati untuk bisa menstimulasi ekonomi atau menahan inflasi. Yang kedua, giro wajib minimum. Digunakan untuk memastikan bank umum memiliki cadangan cukup, sekaligus mengendalikan ekspansi kredit. Dan yang ketiga adalah operasi pasar terbuka, yakni jual beli surat berharga pemerintah untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar dan menjaga likuiditas pasar. Seiring perkembangan ekonomi global dan digitalisasi, Bank Sentral menerapkan flexible ETF. Pendekatan ini membuat kebijakan lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi yang cepat berubah. Dengan stabilitas sistem keuangan digabungkan dengan stabilitas harga, maka ekonomi bisa lebih tahan terhadap berbagai skenario, baik di dalam maupun dari luar negeri. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Sentral juga melakukan beberapa hal. Yang pertama, pengawasan perbankan agar bank tetap sehat dan risiko sistemik bisa dicegah. Yang kedua, pengelolaan sistem pembayaran supaya transaksi keuangan bisa berjalan dengan lancar dan aman. Dan yang ketiga adalah lender of last resort, yaitu menyediakan likuiditas bagi bank yang menghadapi kesulitan sementara, sehingga krisis bisa dihindari. Era digital juga membawa peluang sekaligus tantangan baru, seperti vintage, cryptocurrency, dan pembayaran digital mengubah cara sistem keuangan berjalan. Untuk menghadapi ini, Bank Sentral berfokus pada memperkuat infrastruktur digital dan keamanan cyber agar sistem tetap stabil. Kemudian, meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat supaya masyarakat bisa menggunakan layanan modern dengan aman. Dan yang ketiga, mengelola risiko teknologi keuangan agar inovasi tetap terkendali dan tidak membahayakan stabilitas sistem. Dampak kebijakan moneter juga terlihat langsung di kehidupan sehari-hari. Contohnya, inflasi terkendali, sehingga daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Kemudian, penyesuaian suku bunga yang tepat bisa menstimulasi investasi dan konsumsi. Dan yang terakhir, stabilitas nilai tukar dapat mendukung perdagangan internasional dan menarik investor asing. Contoh nyata dapat terlihat saat krisis global yang terjadi pada tahun 2008. Bank Sentral merespon dengan beberapa langkah. Yang pertama, menurunkan suku bunga secara terukur. Yang kedua, menyediakan likuiditas yang cukup untuk sistem perbankan. Yang ketiga, mencegah kepanikan pasar dan menjaga kepercayaan investor. Dan yang keempat, berkoordinasi dengan otoritas fiskal untuk solusi yang lebih komprehensif. Keberhasilan kebijakan moneter dapat menciptakan lingkungan investasi yang kondusif. Kemudian, prediktabilitas kebijakan dapat membantu pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis dengan lebih baik dan mengelola risiko secara efektif. Jadi, peran strategis Bank Sentral ialah menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, memastikan stabilitas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan beradaptasi dengan era digital melalui inovasi dan pengawasan kuat. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi bank umum. Bank umum mempunyai peran yang sangat penting dalam menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dana dari tabungan, giro, dan deposito digunakan untuk memberikan kredit dan layanan keuangan lainnya. Adapun
fungsi utama bank umum ialah menghimpun dana masyarakat sebagai modal untuk kredit dan investasi. Kemudian, menyediakan jasa pembayaran seperti transfer domestik dan internasional, kartu debit atau kredit, dan layanan valuta asing. Dan yang ketiga, menciptakan uang giral, di mana kredit yang diberikan meningkatkan peredaran uang tanpa mencetak uang baru, sehingga ekonomi akan bergerak lebih cepat. Kemudian, tugas pokok bank umum terbagi menjadi 3. Funding, menghimpun dana masyarakat melalui berbagai produk simpanan. Lending, menyalurkan kredit untuk usaha atau kebutuhan masyarakat. Service, menyediakan layanan perbankan lengkap termasuk pembayaran tagihan serta bank garansi. Nah, untuk kegiatan operasional bank umum juga terbagi menjadi beberapa kegiatan nih. Yang pertama, penyimpanan aman untuk dana dan barang berharga nasabah. Yang kedua, surat berharga seperti wesel atau obligasi. Yang ketiga, pembayaran tagihan termasuk utilitas dan pajak. Yang keempat, transfer dana domestik maupun internasional dengan cepat dan aman. Dan yang kelima, bank garansi, yaitu memberikan jaminan pembayaran untuk proyek atau kontrak bisnis. Bank umum juga berperan sebagai agent of trust, yaitu menjaga kepercayaan masyarakat. Yang kedua, agent of equity, mendukung pemerataan distribusi modal. Dan yang terakhir, agent of development, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kredit dan layanan keuangan. Selanjutnya adalah contoh dari bank-bank besar yang ada di Indonesia. Yang pertama, Bank Mandiri, merupakan bank dengan jaringan yang luas dan layanan yang lengkap. Yang kedua, Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia, berfokus pada UMKM dan pedesaan. Yang ketiga, Bank Sentral Asia atau BCA, sebagai pemimpin retail dan kartu kredit. Dan yang keempat, Bank Negara Indonesia atau BNI, sebagai ahli pembiayaan korporasi dan perdagangan internasional. Adapun dampak positif dari fungsi bank umum adalah selain memberikan akses keuangan yang lebih mudah bagi masyarakat dari berbagai lapisan, bank umum juga membantu meningkatkan inklusi keuangan, yang artinya semakin banyak masyarakat yang sebelumnya tidak menjangkau layanan perbankan ini, kini bisa memiliki rekening, menabung, hingga mengakses kredit usaha. Hal ini sangat penting, terutama bagi pelaku UMKM, karena modal usaha menjadi lebih mudah untuk diperoleh. Bank umum juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor real. Kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha digunakan untuk memperluas bisnis, membeli peralatan, membuka cabang baru, hingga merekrut tenaga kerja tambahan. Dampaknya akan tercipta lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Selain itu, Bank Umum juga turut mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dengan manajemen risiko yang baik dan pengawasan dari otoritas moneter. Sistem perbankan tetap terjaga kesehatannya. Karena ketika perbankan stabil, kepercayaan masyarakat juga akan meningkat, sehingga roda perekonomian dapat terus berputar. Bank umum juga memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, seperti transaksi pembayaran yang dulu hanya dilakukan secara tunai, kini bisa dilakukan secara digital, cepat, dan aman. Hal ini membuat aktivitas ekonomi menjadi lebih efisien dan praktis. Namun, di era digital seperti sekarang, bank umum juga pastinya menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama, transformasi layanan digital. Nasabah saat ini menginginkan layanan yang serba cepat, mudah, dan bisa diakses kapan saja melalui ponsel. Oleh karena itu,
bank harus terus berinovasi untuk mengembangkan mobile banking, internet banking, dan layanan digital lainnya agar tetap relevan. Kedua, persaingan dengan vintage dan startup keuangan. Perusahaan vintage menawarkan layanan yang praktis dan berbasis teknologi, seperti pinjaman online dan dompet digital. Bank umum harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal dalam persaingan ini. Yang ketiga, ancaman keamanan cyber. Karena semakin canggih teknologi, maka semakin besar pula risiko kejahatan digital. Oleh karena itu, bank perlu memperkuat sistem keamanan dan perlindungan data nasabah agar tetap terpercaya. Yang keempat, regulasi yang terus berkembang. Peraturan di sektor keuangan selalu diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Bank harus mampu mengikuti perubahan regulasi tersebut tanpa menghambat inovasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memahami peran bank sentral dan bank umum secara menyeluruh, kita bisa melihat bahwa keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam sistem keuangan. Bank sentral menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan secara makro, sementara bank umum menjalankan fungsi intermediasi secara langsung kepada masyarakat. Kolaborasi ini membuat sistem keuangan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, kemudian kestabilan moneter yang menjaga daya beli masyarakat, yang ketiga, peningkatan investasi dan pembangunan di berbagai sektor, dan yang keempat, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu juga, sistem keuangan juga berperan sebagai penggerak distribusi kesejahteraan. Dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan untuk kegiatan produktif. Proses inilah yang akhirnya menciptakan siklus ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Sistem keuangan yang sehat adalah fondasi utama dalam perekonomian. Tanpa sistem yang terorganisir dengan baik dan peran bank yang optimal, aktivitas ekonomi seperti menabung, berinvestasi, melakukan transaksi, hingga membangun usaha tidak akan bisa berjalan dengan maksimal. Karena itu, stabilitas dan efektivitas sistem keuangan harus terus dijaga. Dengan sistem keuangan yang kuat, Indonesia dapat menghadapi tantangan global, memanfaatkan peluang digital, dan mendorong pembangunan nasional yang inklusif serta berkelanjutan. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir setiap aktivitas ekonomi kita tidak terlepas dari peran lembaga keuangan. Ketika seseorang membuka tabungan untuk menyimpan uangnya, ketika pelaku UMKM mengajukan kredit untuk mengembangkan usahanya, ketika perusahaan melakukan investasi, hingga ketika pemerintah menerbitkan kebijakan ekonomi, semuanya pasti akan melibatkan sistem keuangan. Sebagai contoh, seorang pelaku usaha kecil yang ingin memperluas bisnisnya pasti membutuhkan tambahan modal. Nah, Bank Umum hadir memberikan kredit usaha. Dana yang disalurkan tersebut berasal dari simpanan masyarakat lain yang sebelumnya dihimpun oleh bank. Disinilah terlihat bagaimana sistem keuangan bekerja sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Di sisi lain, Bank Sentral juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Ketika terjadi inflasi yang tinggi atau nilai tukar melemah, Bank Sentral akan mengambil kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga atau jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat. Selain bank, lembaga keuangan non-bank juga berperan penting,
seperti perusahaan asuransi, pasar modal, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan. Mereka memberikan alternatif layanan keuangan yang membantu masyarakat dalam pengelolaan risiko, investasi, maupun pembiayaan. Di era digital saat ini, sistem keuangan juga mengalami transformasi yang besar. Layanan perbankan sudah bisa diakses melalui mobile banking, internet banking, dan berbagai aplikasi keuangan digital lainnya. Hal inilah mempermudah masyarakat dalam berinteraksi tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Namun, kemudahan ini juga menuntut peningkatan keamanan dan literasi keuangan agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam penipuan atau penyalahgunaan data. Tantangan lainnya adalah persaingan dengan vintage dan startup keuangan yang menawarkan layanan cepat dan praktis. Oleh karena itu, Bank Umum harus terus berinovasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Perlu kita sadari bahwa sistem keuangan yang kuat bukan hanya berfungsi sebagai perputaran uang, tetapi juga menjadi penopang utama kepercayaan dalam perekonomian. Kepercayaan adalah kunci, karena tanpa kepercayaan, masyarakat akan ragu menyimpan uangnya di bank. Investor enggan menanamkan modal, dan pelaku usaha takut mengambil risiko untuk berkembang. Ketika lembaga keuangan bekerja secara profesional, transparan, dan diawasi dengan baik, masyarakat akan merasa aman dalam melakukan transaksi. Rasa aman inilah yang mendorong aktivitas ekonomi menjadi lebih aktif. Orang tidak akan takut menabung, pelaku usaha pasti akan berani untuk memperluas bisnisnya, dan investor akan memiliki keyakinan untuk menanamkan modal dalam jangka panjang. Selain itu, sistem keuangan yang tertata dengan baik juga akan membantu pemerataan pembangunan, bisa melalui penyaluran kredit, pembiayaan usaha mikro, dan dukungan terhadap sektor produktif. Lembaga keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di kota besar, tetapi juga di daerah-daerah. Dengan begitu, peluang usaha dan lapangan kerja dapat tersebar lebih merata. Namun, kita juga harus memahami bahwa sistem keuangan sangatlah sensitif terhadap berbagai risiko, seperti gejolak ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, maupun perkembangan teknologi yang sangat cepat. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, risiko tersebut dapat memicu ketidakstabilan yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Karena itulah, peran pengawasan dan regulasi menjadi sangat penting. Aturan yang jelas dan pengawasan yang konsisten akan menjaga agar setiap lembaga keuangan tetap menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab. Stabilitas ini bukan hanya untuk kepentingan sektor perbankan semata, tetapi untuk melindungi kepentingan seluruh masyarakat. Dengan sistem yang terjaga, perekonomian dapat tumbuh secara lebih terarah, risiko dapat diminimalkan, dan tujuan pembangunan nasional dapat tercapai dengan lebih efektif dan pastinya berkelanjutan. Penting juga bagi kita untuk menekankan bahwa stabilitas sistem keuangan tidak tercipta secara instan. Stabilitas tersebut merupakan hasil dari kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah, otoritas keuangan, lembaga perbankan, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Setiap pihak memiliki tanggung jawab masing-masing dalam menjaga keseimbangan sistem. Pemerintah dan otoritas keuangan menetapkan kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman. Lembaga keuangan menjalankan operasional secara profesional dan transparan. Sementara itu, masyarakat juga perlu bersikap bijak dalam mengelola keuangan, seperti menggunakan kredit sesuai kemampuan dan meningkatkan literasi keuangan agar tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan. Dengan adanya sinergi tersebut, sistem keuangan tidak hanya menjadi alat transaksi, tetapi juga menjadi sarana
untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan, dan keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Inilah yang akan menjadikan sistem keuangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan bagian dari sistem keuangan yang saling terhubung satu sama lain, dan tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Yang mana lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana, sistem keuangan berfungsi untuk mengatur alur dan mekanismenya, bank sentral berfungsi untuk menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, dan bank umum berfungsi untuk menjalankan fungsi operasional yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Dengan sistem keuangan yang sehat, pertumbuhan ekonomi dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.